Pernahkah kalian membayangkan hidup di era Romawi kuno, di era gladiator, kaisar, dan pasukannya yang perkasa? Di video ini, kita akan menjelajahi kisah kekaisaran Romawi, dari awal yang sederhana hingga akhir yang tragis, dan berikut pembahasannya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, legenda mengisahkan tentang dua orang anak kembar, Romulus dan Remus, yang dibuang ke sungai Tiber saat masih bayi. Bayi-bayi ini dihanyutkan ke tepi sungai dan ditemukan oleh seekor serigala betina yang menyusui mereka. Ketika mereka dewasa, Romulus dan Remus memutuskan untuk membangun kota di tempat mereka dibesarkan. Namun, mereka tidak dapat sepakat tentang lokasi tepatnya. Romulus ingin membangun kota di Bukit Palatin, sedangkan Remus ingin membangunnya di Bukit Aventin. Terjadi perselisihan antara kedua saudara, dan Romulus akhirnya membunuh Remus. Romulus kemudian mendirikan kota di Bukit Palatin dan menamainya Roma, menurut namanya sendiri. Kota Roma berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban yang kuat, yang kemudian menjadi kekaisaran Romawi yang terkenal di dunia. Zaman kejayaan kekaisaran Romawi, yang berlangsung sekitar tahun 27 sebelum Masehi hingga 68 Masehi, merupakan periode perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masa ini, pengaruh dan kekuasaan Roma meluas ke seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kaisar Augustus, Tiberius, Gaius Caligula, Claudius, dan Nero, masing-masing memerintah dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, namun mereka semua berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kekaisaran. Pax Romana, periode yang relatif damai dan stabil, memungkinkan pembangunan keajaiban arsitektur yang mengesankan, seperti Kolosseum, dan perluasan sistem jalan raya, yang memfasilitasi perdagangan dan komunikasi di seluruh kekaisaran. Seni, sastra, dan filsafat berkembang seiring dengan berkembangnya kebudayaan Romawi menjadi kekuatan dominan di dunia barat. Namun, zaman keemasan bukannya tanpa tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi, namun tetap menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah kekaisaran Romawi. Kejatuhan kekaisaran Romawi bukan peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Dan berikut beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan kekaisaran Romawi. Faktor pertama, krisis politik internal melanda kekaisaran. Perebutan kekuasaan antar kaisar, korupsi, dan ketidakstabilan politik melemahkan pemerintahan pusat. Kekaisaran yang luas pun terpecah belah, terbagi menjadi dua bagian, barat dan timur. Faktor kedua, kemerosotan ekonomi menjerat kekaisaran Romawi. Inflasi yang tinggi, beban pajak yang berat, dan hilangnya sumber pendapatan utama membebani rakyat dan menghambat perdagangan. Hal ini memicu ketidakpuasan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Faktor ketiga, ancaman eksternal dari suku-suku barbar di luar perbatasan kekaisaran semakin gencar. Perang yang berkepanjangan menguras sumber daya dan kekuatan militer Romawi. Ketidakmampuan untuk mempertahankan perbatasannya secara efektif membuka jalan bagi invasi dan pendudukan oleh suku-suku barbar. Dan faktor keempat, faktor internal seperti penyebaran agama Kristen dan perubahan nilai-nilai sosial juga turut berkontribusi. Pergeseran keyakinan dan budaya memicu perpecahan di masyarakat dan melemahkan kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan Romawi. Sejarah kekaisaran Romawi penuh dengan kejayaan dan tragedi. Kekaisaran ini mencapai puncaknya dalam hal militer, budaya, dan teknologi. Namun, faktor-faktor seperti krisis ekonomi, perpecahan politik, dan serangan suku barbar akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Meskipun demikian, warisan kekaisaran Romawi masih dapat kita rasakan hingga saat ini dalam berbagai bidang.